Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dari Mimbar Kudus Tiberias kami mengucapkan selamat hari Natal buat setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang boleh beribadah di hari Natal ini. Kita boleh percaya hari Natal berbicara tentang pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus yang tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Untuk itu mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Kita hargai yaitu kelahiran Tuhan Yesus, satu peristiwa yang ajaib yang akan mengubah hidup setiap kita. Dan kita tahu kita sudah menerimanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Siapa menyembah Tuhan Yesus? Amin saudara. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik hanya bagi Dia, Sang Juru Selamat yang telah lahir buat setiap kita. Pagi hari ini saudara, mari di hadapan Tuhan Yesus yang baik, kita boleh satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk pagi yang sungguh indah, kami boleh menikmati bersama dengan keluarga kami. Bahkan kami yang datang secara pribadi Tuhan, kami yang datang secara online. Tuhan Yesus kami percaya bukan terjadi dengan kebetulan. Semua karena penyertaan Tuhan yang ajaib sempurna dalam hidup setiap kami. Kelahiran-Mu Tuhan Yesus kami rayakan, karena Engkaulah yang kami yakinkan, yaitu Juru Selamat bagi setiap kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan, peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa Tuhan telah nyatakan bagi kami yang berdosa. Kami mengucap syukur dan kami datang di hari Natal ini siap membawa pujian, penyembahan kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan Allah. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, dan kami berdoa Tuhan yang beracara, Tuhan juga yang berkuasa sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Memberkati, biarlah hadirat-Mu juga boleh dinyatakan untuk boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap menyembah-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang telah lahir buat setiap kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu memberkati setiap hidup kami. Katakan segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian, haleluya,
segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir Tuhan, amin. Hidupku kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan dari awal saudara, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan, kami rayakan ya Pak. Yesus kemuliaan-Mu, Engkau memulihkan setiap hati. Di hari Natal ini Tuhan, kami panggil nama-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Angkat kedua tangan-Mu, mari bersama-sama menyembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir Tuhan. Kini kami datang menyembah, untuk boleh mengucap syukur di hari Natal ini Tuhan, memuji-Mu, bahkan menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian mari sama-sama jemaat Tiberias, kita boleh bangkit berdiri, angkat kedua tangan, buka hatimu, mengucap syukurlah. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah, oh Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Kami angkat tangan kami Tuhan, untuk boleh percaya Yesus telah lahir, memberkati setiap kami, memulihkan, akan mengubah segalanya jadi berarti karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur-Mu, bangun mesbah di hadapan Tuhan, dapat dengan percaya Tuhan telah memberkati setiap kita. Kami datang Tuhan Yesus, untuk boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, dengan segenap hatimu, jemaat Tiberias, bersama-sama katakan segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam
bersama-sama kita mulai menyembah Tuhan Yesus dengan tangan rangga. Mari sembah Tuhan. Oh, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Tanganmu berdoa Tuhan, kami angkat setiap syukur kami, penyembahan kami Tuhan, buat Raja di atas segala raja. Karena bernafas menyembah, aku berdoa, aku serahkan semua dalam tangan Kristus yang ajaib buat hidupku, yang mulia telah Tuhan sediakan. Haleluya. Damai-Mu bersamaku, ketenangan menguasai hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Mari berdoa, percaya, menyembahlah. Katakan terima kasih Tuhan, hari Natal ini kami ingat sebagai hari pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan hanya untuk menyembah Sang Raja yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us. Hallelujah. Oh, come let us. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us. Terpujilah Tuhan kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Apapun masalah kami Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Adore Him, Christ the Lord. Oh, come
Tuhan kami. Kami berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat peristiwa yang sungguh luar biasa kami boleh nikmati bersama. Kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Jadi sumber sukacita kami pada pagi hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya kami mengucap syukur Tuhan telah lahir. Datangkan keselamatan bagi kami. Harapan yang baru Tuhan boleh berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tanganmu umat Tuhan. Kasih salam kanan, kiri, depan, belakangmu. Dengan senyum terbaik katakan selamat hari Natal. Selamat menyambut berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari bersuka cita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai di atas kepalamu. Yang meriah bagi nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Angkat pujian ini bersama-sama umat Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lebih dahsyat. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tinggi bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga Allah. Bercinta keluarga Allah. Mari pagi hari ini bersuka cita. Selamat kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia bagi setiap kita. Kembali katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tengok kanan kirinya. Engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga Allah. Sekali lagi lebih dahsyat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga Allah. Bercinta keluarga Allah. Boleh lambaikan tinggi tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bersuka cita di hari Natal pagi hari ini. Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Semua berkatnya di hari Natal. Karena di hari Natal Tuhan Yesus sediakan buat setiap kita yang percaya. Bagi setiap kita yang bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Terima keselamatan, terima berkatnya pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama. Di dalam Yesus.
tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama buat Tuhan Yesus. Bukti kasihnya Tuhan Yesus bahwa bagi setiap kita Dia relakan anaknya lahir ke dunia bagi setiap kita, agar setiap kita boleh terima anugerah, terima keselamatan yang kekal. Amin. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih lagi. Kita menari, bernyanyi sama-sama. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Sama-sama datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Orang Majus datang turut fitnahnya, hendak mencari Tuhan dan dan kemenyanganmu dipersembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama umat Tuhan. Mari bersukacita. Mari memuji nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan lahir bagi setiap kita. Atas suaramu sama-sama kita bernyanyi bagi nama Tuhan. Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Sama-sama. Hari ini ku bersukacita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu. Lebih lagi sama-sama. Hari ini ku bersukacita. Yang bersukacita mari angkat suara. Bersuka karena kelahirannya. Amin. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu. Lebih dahsyat. Rajamu. Hari ini ku bersukacita. Bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Datang Yesus Tuhanku. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Selamat datang Yesus Tuhanku. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bersuka cita boleh lambaikan kembali tinggi tangan kita sama-sama. Yang bersuka cita di hari Natal sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi kita memuji nama Tuhan. Kita menggerakkan badan kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu bernyanyi bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari jangan malu-malu Tuhan. Bersukacita sebab Tuhan lahir buat setiap kita. Sambut kelahirannya dengan sukacita. Sebab Tuhan limpahkan kebaikannya buat setiap kita. Sama-sama. Kita surga bergema, lagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus lang ajaib,
serta berlakukan kabar lahir Kristus dan ajaib kita surga berlahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Terima berkatnya, terima damai, terima sukacita daripadanya. Kasih tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan Yesus. Go! Mari mati. Mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, boleh lambaikan tinggi tangan kita pagi hari ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Lambaikan tinggi tangan berdua-dua umat Tuhan dengan bersuka. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan bersama-sama jemaat Tuhan. Kita telah memuji menyembah nama Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran sejenak. Kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harapan utama kita bukanlah kepada manusia, tetapi kepada pencipta alam semesta yang berkuasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, saudara, dan mencapai semua tujuannya. Tidak ada yang bisa menghentikan atau membatasi kehendaknya Allah. Baik itu dosa, pemberontakan atau rancangan iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan tujuannya Allah. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang secara kebetulan. Allah berkuasa dan mengetahui atas setiap perubahan dan setiap peristiwa yang terjadi. Sebab kekuasaan terletak di atas bahunya Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah di dalam Yesus telah memilih umatnya untuk dirinya sendiri dan dari sebelum dunia dijadikan. Pemilihan untuk memperoleh kasih dan karya keselamatannya semata-mata karena kedaulatan Allah sendiri, bukan upaya dari diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat menyaksikan video khotbah secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan di pagi hari, di hari Natal ini kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bagi seluruh jemaat Tuhan dengan judul bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke rally Natal di daerah-daerah dan cabang-cabang Gereja Tiberias. Semua acara Natal Gereja Tiberias berlangsung dengan luar biasa dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Doa kami, seluruh jemaat yang merayakan Natal bersama Gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. 2, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Pemilihan Allah atas para gembala domba yang menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan.
maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus selalu mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kembali sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk isi hari Natal pada pagi hari yang baik ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita terima berkat di hari Natal yang baik ini. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baik Tuhan Yesus masih beri bagi setiap kami. Pagi hari ini kami bersatu berkumpul ada di rumah Tuhan, bahkan setiap kami yang tersambung via live streaming Gereja Tiberias Indonesia pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan jarak dimanapun kami berada pada saat ini. Kami sungguh merasakan urapan hadirat Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Di hari Natal ini Tuhan Yesus, kami mau katakan kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami perlu firman Tuhan yang mengubahkan, yang menguatkan, yang memberkati setiap kami. Kami telah memuji menyembah nama-Mu Tuhan, maka tiba saatnya kami mau siapkan hati kami di hari Natal ini untuk kami beri hidup kami, untuk kami beri hati kami, untuk Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk, bahkan Tuhan berkati lewat kebenaran firman-Mu. Menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Adolfoni ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Urapi mulut, lidah, perkataan hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus setiap isi hati Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendaknya Tuhan di hari Natal ini yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, tinggikan dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dengan hati bersyukur mari umat Tuhan angkat tanganmu. Sambutlah Yesus, dari hatimu tinggikan Dia. Tinggikan Yesus, dipersembahkan di hari Natal ini bagimu Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Panggil namanya Yesus Raja. Mari Tiberias yang siap diberkati Tuhan, angkat tinggi tanganmu sama-sama. Bagi yang mulia, Kau
Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar, Allah menjadi manusia. Sehingga hari ini kami boleh merayakan kasih Tuhan Yesus yang kami kenal di dalam Natal. Kami mengucap syukur kelahiran Yesus mengubahkan hidup kami. Kelahiran Yesus menyelamatkan hidup kami. Dan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, hari ini kami datang beribadah kembali kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus menyertai memelihara kami, sehingga hari ini kami boleh sampai di 25 Desember 2025 karena kasih kemurahan kebaikan Tuhan saja. Kami imani Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka berfirman bagi kami ya Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan mengubahkan, firman Tuhan membawa damai sukacita, firman Tuhan mengadakan tanda mujizat yang heran bagi orang-orang yang percaya. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang diberkati, semua yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi lebih semangat Tiberias. Shalom Tiberias. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Berapa banyak yang mengucap syukur hari ini boleh beribadah di hari Natal. Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus, amin. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pada hari ini, hari Natal yang berbahagia. Dan saya juga bersama dengan keluarga menyampaikan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus memelihara kita sepanjang akhir tahun ini. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang percaya di Natal ada berkat-berkat yang luar biasa? Oh haleluya. Maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada mujizat-mujizat Tuhan yang indah. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, di dalam hari Natal ada sukacita, ada ucapan syukur, ada berkat Tuhan. Kasih sukacita kanan kirinya, kasih senyum kanan kirinya. Salam kanan kirinya, katakan selamat hari Natal sekali lagi. Depan belakangnya juga boleh katakan selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Haleluya, Merry Christmas. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Jangan ngomong happy Sunday, nanti happy Sunday-nya nanti hari Minggu saudara. Selamat hari Minggunya nanti beberapa hari lagi saudara Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya sangat senang berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Ya semua diberkati, semuanya sukacita. Ya semua dalam berkat Tuhan Yesus. Ya saudara luar biasa, senyumnya luar biasa. Ya saudara bajunya bagus-bagus, luar biasa. Sudah makan pagi? Oke, santai. Saya suka nanya begitu memang saudara. Saya tahu saudara memang biasanya memang jarang yang udah makan. Itu sebabnya kita makan firman Tuhan dulu. Amin. Puji Tuhan. Kita makan jasmani nanti. Ya saudara, kita makan firman Tuhan. Kita buka bersama-sama satu ayat firman Tuhan. Dengan ucapan syukur kita buka Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Satu ayat saja bersama-sama kita akan membacanya. Saudara yang mau mencatat silahkan siapkan catatannya. Matius 2 ayatnya yang ke-11. Saudara yang lihat dari buku Alkitab langsung dibuka. Yang ketik dari HP langsung diketik. Di depan sudah ada. Saudara Bapak Ibu boleh bersama-sama kita membacanya. Mari yang sudah sampai di sana sama-sama katakan aku pasti diberkati. Amin. Mari kita baca Jemaat Gading Nias, Jemaat di live streaming bersama-sama. 2, 3, iya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin.
Sekali lagi saudara Bapak Ibu, emas, kemenyan, dan mur. Inilah firman Tuhan, inilah tema firman Tuhan kita pada hari Natal hari ini. Ya saudara, menyambut Natal, emas, kemenyan, dan mur. Sama-sama katakan dengan saya, menyambut Natal. Amin. Natal seperti yang kita ketahui adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Lebih daripada hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, adakah saudara dan saya hari ini kita belajar dari firman Tuhan? Ya saudara Bapak Ibu, seperti yang firman Tuhan katakan. Daripada tokoh-tokoh Natal, bukan hanya para gembala, bukan hanya malaikat, Maria dan Yusuf, tapi kita tahu saudara Bapak Ibu, ayat ini sering muncul di Natal, yaitu para orang Majus. Ya, orang Majus mereka datang membawa persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Dan kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu, ya berkat Natal yang baru pada hari ini, ya emas, kemenyan, dan mur adalah elemen yang sangat penting di dalam Natal. Juga bagi hidup orang Kristen, bukan kebetulan. Orang Majus datang dari jauh, mereka datang dari Persia, mereka berjalan sampai ke Bethlehem, mereka tidak melihat ada penunjuk arah, tidak ada penunjuk jalan, mereka jalan sampai ke Bethlehem, mereka nggak naik Maxim apa Gojek, saudara Bapak Ibu, mereka berjalan kaki dan mereka sampai di Bethlehem, di dalam kandang domba, membawa persembahan terbaik. Isinya emas, kemenyan, dan mur. Katakan sama-sama dengan saya, persembahan terbaik. Amin. Ya saudara, sekali lagi emas, kemenyan, dan mur bukan kebetulan, tapi ada maksud. Tuhan punya tujuan besar. Kerajaan Allah punya gambaran besar, punya tujuan besar bagi hidup saudara dan saya, bahkan sampai hari ini. Maka emas, kemenyan, dan mur ini adalah sekali lagi saudara, bukan hanya persembahan terbaik, lebih daripada itu, tapi adalah pribadi Yesus Kristus sendiri bagi orang-orang yang percaya. Ngomong-ngomong sebelum saya lanjut, saudara Bapak Ibu yang belum pernah melihat seperti apa penampilannya, penampakannya emas, kemenyan, dan mur, kira-kira demikian. Ya emas, kemenyan, ini ngomong-ngomong bukan hampers Natal saudara ya. Ini emas, kemenyan, dan mur saudara. Ya, yang ada di gambar yang saudara bisa lihat kira-kira, oh iya. Jadi supaya saudara kira-kira ada visual, ya bisa kira-kira memperhatikan. Dan di ayat tadi dikatakan saudara, mereka datang sujud menyembah. Ya saudara, seperti apa? Next slide please. Mereka masuk ke dalam kandang domba. Tempat yang sangat sederhana, di mana dunia tidak menerima Yesus. Saudara, tempat penginapan gak ada yang terima Yesus. Tempat-tempat penginapan itu adalah gambaran karakter dunia. Karakter dunia gak nerima Yesus, gak nerima raja yang baru. Herodes, raja yang memerintah pada saat itu, cemburu dan tidak suka kalau ada pemimpin yang lain. Kalau ada raja yang lain. Kalau ada seorang bayi yang digadang-gadang katanya saudara. Yang dikatakan akan menjadi raja mulia, raja damai, penasehat ajaib, ya Allah yang kekal, katakan amin. Maka Yesus Kristus lahir di tengah-tengah kesederhanaan, di mana bangsa Ibrani pada saat itu mereka berpikir bahwa akan datang raja di dalam gemerlapnya istana dengan baju perang, dengan tombak, dengan pedang, ya dengan perlengkapan perang. Tapi nyatanya yang mereka lihat adalah seorang bayi yang sederhana, lahirnya di tempat wadah makanan hewan ternak, saudara. Ya, yang namanya palungan itu sudah adalah wadah untuk embek makan. Ya, embek itu maksudnya domba, saudara ya. Jadi saudara lahir di palungan. Yesus dibalut dengan lampin. Di mana saudara Bapak Ibu hari ini kita belajar sekali lagi bahwa kelahiran Yesus berbicara juga tentang persembahan yang terbaik dan juga berbicara tentang kesederhanaan. Tuhan mau saudara dan saya kita memiliki kesederhanaan sikap, kesederhanaan hati di dalam hidup dalam bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan hari ini firman Tuhan mengajar saudara dan saya sekali lagi bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang kekal. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu saudara Bapak Ibu dipersembahkan kepada Yesus. Ya, kalau secara teori saudara, kenapa dibawa untuk bayi yang sederhana? Sebenarnya saudara adalah nubuatan. Emas itu adalah diperuntukkan untuk seorang raja. Ya, karena emas itu berbicara tentang kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Sementara kemenyan itu dipersembahkan biasanya atau dipakai oleh seorang imam di dalam bait Allah.
Yang ketiga, mur, ya saudara, itu biasanya dipakai untuk orang yang akan menjelang mati. Nah ini semua ada maksudnya saudara Bapak Ibu. Emas, kemenyan dan mur lebih daripada persembahan, tapi adalah pribadi Yesus. Amin. Saudara Bapak Ibu, hari ini kita mengucap syukur, kita boleh menerima hidup yang terbaik. Saudara dan saya, kita ada sebagaimana kita ada. Kita boleh sampai di Natal 2025. Siapa yang bersyukur boleh sampai Natal 2025? Oh puji Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan, saya membaca ada satu penelitian, ada satu survei, saudara mungkin yang membaca juga, saudara mungkin tahu, hari ini 25 bulan 12 tahun 25. Katanya ya saudara, itu terjadi hanya sekitar 100 tahun sekali. Iya saudara, jadi hari ini adalah hari yang sangat unik, amin saudara. Lebih daripada unik, saudara dan saya kita punya iman dalam Yesus. Hari ini adalah hari yang sangat diberkati, hari yang sangat bersuka cita, hari di mana damai sejahtera Allah ada bagi saudara dan saya. Doa-doamu dikabulkan Tuhan, yang sakit sembuh, diberkati, saudara dan saya dalam Natal ada kebaikan Tuhan. Bisnismu lancar, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, dipulihkan berbahagia. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, keluargaku ada damai sejahtera, keluargaku ada berkat Tuhan. Karena bicara Natal, bicara keluarga. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga, ya, dan orang Majus datang di tengah-tengah keluarga, para gembala datang di tengah keluarga. Mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Kita belajar pagi ini saudara, mengapa bayi Yesus menerima persembahan yang biasanya diberikan kepada raja, imam dan orang yang akan mati. Ya saudara, kita belajar bersama-sama saudara, satu persatu. Emas, ya saudara, berbicara tentang Yesus adalah raja di atas segala raja. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus raja segala raja. Amin. Yesus raja segala raja. Raja di dunia, memerintah dengan baik, memerintah dengan luar biasa. Lebih lagi Allah saudara dan saya, Allah yang hidup. Maka sebagaimana raja, ya saudara, kalau raja di dunia saudara, raja di dunia itu pasti dielu-elukan, disambut. Ya tadi kita masuk firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, amin. Katakan sama-sama, Yesus Raja. Amin, Yesus Raja, Raja damai, Raja mulia. Saudara dan saya, kita menyambut Yesus, menyambut Natal pada hari ini, membuka hati kita bagi damai sejahtera Allah masuk dalam hidup saudara dan saya. Kasih kuasa Tuhan Yesus turun atas hidup saudara dan saya. Percayalah, suatu hari saudara dan saya, kita yang disambut oleh Tuhan Yesus. Kita masuk dalam kerajaan sorga, pesta kekal bersama dengan Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan pujian, berikan tepuk tangan yang terbaik buat janji Tuhan. Mazmur 72 ayat 15. Raja Daud menulis saudara, Mazmur 72 ayat 15. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Ya, seorang raja di bumi, di dunia, itu pasti apa saudara? Didoakan ya saudara, dipuji, artinya dielu-elukan oleh rakyatnya. Ya, bicara tentang raja, bicara kerajaan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa hiduplah ia. Yesus hidup, katakan amin. Sebagaimana Yesus hidup, saudara dan saya juga hidup. Amin. Yesus raja yang adil, raja yang setia. Kerajaannya, pemerintahannya akan memerintah selama-lamanya. Pertanyaannya hari ini saudara dan saya, ketika Yesus datang, ya saudara, kedua kali, raja di atas segala raja. Yesus datang kedua kali bukan untuk mati di atas kayu salib lagi. Yesus datang kedua kali bukan untuk lahir di Bethlehem lagi. Yesus datang kedua kali suatu hari kelak untuk membawa saudara dan saya masuk pada kerajaannya. Yang percaya katakan amin. Masuk pada pemerintahannya. Pemerintahan dunia ini akan selesai. Pemerintahan kerajaan sorga akan memerintah bersama dengan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya. Amin. Pertanyaannya adalah saudara dan saya, ketika Yesus datang kedua kali,
Apakah kita mau ikut bersama dengan Tuhan Yesus, atau saudara dan saya, atau setiap ya kita hari ini ya saudara, kita mungkin ada saudara mau tinggal di dunia, tentunya nggak ada. Ya, semua kita pasti mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya bersama-sama Tuhan Yesus suatu hari nanti? Oh haleluya. Ya saudara, itu sebabnya saudara masuk kerajaannya, saudara dan saya, Alkitab mengatakan saudara dan saya kita harus mengikuti kehendak firman Tuhan. Raja yang mengatur dengan baik, dengan adil dan setia, pasti memelihara setiap rakyatnya. Itu raja di dunia. Apalagi Tuhan Yesus, Tuhannya saudara dan saya. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Di Natal, di akhir tahun ini, Tuhan sediakan apa yang kau perlukan. Yang jadi doamu, Tuhan kabulkan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang doanya dijawab Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini mengajar kepada saudara dan saya, kalau kita percaya Yesus Raja di atas segala raja, kita harus dengar-dengaran kepada Raja di atas segala raja. Amin saudara. Sebagaimana raja di dunia, ya saudara, kalau orang raja di dunia, saudara kita lihat kerajaan, negara-negara kerajaan di dunia. Kalau rajanya lewat, kalau ratunya lewat, kalau pemimpinnya lewat, itu nggak ada yang berani berdiri saudara. Semuanya pasti akan mengambil sikap yang namanya menghormati. Yang namanya bahkan sampai menunduk saudara, sampai tunduk. Ya saudara, sama-sama katakan dengan saya, tunduk kepada Tuhan. Amin. Tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan, tunduk kepada kehendak firman Allah, ikut kepada kehendak firman Tuhan. Ini yang saudara dan saya kita harus miliki di dalam apa saudara? Di dalam Natal, di dalam spirit Natal, bahwa Yesus datang sebagai bayi yang sederhana. Kalau Yesus datang sebagai ya saudara raja yang luar biasa, bisa nggak? Bisa saudara. Ya, tapi Allah punya rencana yang besar bahwa melalui Natal, saudara dan saya kita hari ini diajarkan kesederhanaan sikap hati dan ketaatan sikap hati. Saudara dan saya kita pasti diberkati dalam Tuhan. Amin. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang berjuang rendah hati, berjuang untuk taat kepada firman Tuhan, pasti apapun yang diperlukan Tuhan cukupkan. Katakan amin saudara. Saya catat di sini, Natal adalah saat kita menurunkan mahkota kita dan mengakui Kristus sebagai Raja. Iya saudara, Natal saatnya kita meninggalkan semua apa saudara, semua ya kebanggaan manusiawi, semua ya saudara yang namanya harta duniawi, semua yang namanya apa saudara, pride, kebanggaan manusiawi. Orang Majus adalah orang yang sangat-sangat pintar. Ya, Majus adalah bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya magos. Semua bilang magos. Magos artinya orang yang sangat berilmu tinggi. Apa buktinya Pak Pendeta? Buktinya mereka jalan dari Persia sampai Bethlehem. Seperti yang tadi saya katakan, nggak pakai Google Map. Iya saudara, mereka sampai di Bethlehem nggak pakai penunjuk arah. Bethlehem belok kanan, oh nggak ada. Iya saudara, mereka sampai di Bethlehem karena melihat bintang. Mereka ikut bintangnya. Kenapa saudara Bapak Ibu? Karena Roh Allah menuntun mereka. Ya, lebih daripada kepandaian, saya percaya Roh Allah menuntun mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang percaya. Ya saudara, jadi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, Roh Kudus itu sangat penting di dalam hidup orang percaya. Kepintaran tanpa Roh Allah sia-sia. Ya saudara, saudara dan saya, ya kita harus hidup dituntun oleh Roh Allah. Katakan amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, sampai di Bethlehem, mereka pun membawa persembahan terbaik. Mereka rela berjalan jauh. Ya saudara Bapak Ibu, mereka orang-orang cendekiawan. Kalau mau dikatakan orang-orang yang sangat kaya, pintar dan kaya. Mereka tajir, melintir, cekiwir-kiwir. Siapa yang kasih persembahan emas ke Menyandan Mur saudara? Iya kan? Udah gitu persembahan yang terbaik itu dibawa, digotong, dibawa jauh-jauh saudara. Dari Persia sampai di Bethlehem. Mereka bukan hanya orang kaya, tapi mereka orang kaya. Jadi kata orangnya itu diawali dengan huruf H ya. Semua bilang sama-sama, orang kaya. Waduh, agak nyampe ke depan sini ya, ininya ya. Ya, itu menunjukkan saudara, betapa kayanya orang maju saudara. Ya, mereka bukan hanya kaya, mereka juga pinter. Kata magos adalah akar kata dari sebuah kata di dalam bahasa Inggris yang berbunyi magic.
Magic artinya ajaib. Ada sebuah profesi namanya magician. Orang yang bisa buat ajaib-ajaib. Orang yang bisa, ya saudara, bikin sulap-sulap. Magician adalah pesulap. Kalau dunia melihat orang yang profesinya magician, dunia berpikir orang ini berilmu tinggi, ya kan saudara? Kan bisa saudara, tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak ada. Tiba-tiba dulunya kurus, langsung jadi lebar gitu kan saudara. Saudara ngeliat ke saya kok kayak gitu ya saudara. Ya saudara, itulah orang Majus saudara. Ya, mereka meninggalkan semua ya keterkenalannya, ketenarannya, hartanya. Mereka meninggalkan semua kebanggaannya. Dan mereka menghadap bayi Yesus, mengakui Kristus sebagai Raja. Saudara dan saya, kita yang mengakui Yesus Kristus sebagai Raja, kita yang taat kepada firman Tuhan, kita yang sungguh-sungguh rendah hati menerima firman Tuhan, saudara dan saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Siapa yang percaya suatu hari kekal bersama dengan Tuhan Yesus? Haleluya. Bilang sama kanan kiri saudara, suatu hari kita pesta di sorga. Bilang sama kanan kiri saudara, suatu hari kita pesta di sorga. Hari ini kita Natal, pesta merayakan kelahiran Yesus. Amin. Bilang sama yang tadi ngomong, makanya dengar-dengaran pada firman Tuhan. Ayo bilang. Makanya dengar-dengaran pada firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, di hari Natal ini, saudara Bapak Ibu, mari kita dengar firman Tuhan. Mari kita taat firman Tuhan. Kita setia sampai akhir. Saudara Bapak Ibu, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita buka Wahyu pasalnya yang ke-17. Wahyu 17 ayat 14. Yuk sama-sama saudara kita perhatikan. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Sama-sama katakan dengan saya, yang setia pasti menang. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus setia. Bilang sama kanan kiri saudara, kamu harus setia sama Tuhan Yesus. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang. Ada orang namanya setiawan, tapi nggak setia. Ada orang namanya dermawan, pelitnya luar biasa. Mohon maaf ya, saya nggak nanya ada itu enggak ya. Nanti kalau ada yang angkat tangan, ntar saya di depan dijegat. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, yang setia yang akan menang. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu setialah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Emas, kemenyan dan mur diberikan kepada bayi Yesus sebagai persembahan. Berbicara yang kedua, kemenyan adalah pribadi Yesus yang adalah imam dan Allah yang layak disembah. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus layak disembah. Amin. Yesus layak disembah. Yesus layak dipuji, bukan hanya di dalam ibadah kebaktian, bukan hanya di dalam gedung gereja, tapi di dalam hidup saudara dan saya sehari-hari. Katakan amin. Karena penyembahan kepada Yesus sebenarnya saudara, bukan hanya angkat tangan lalu di gereja, tepuk tangan, saudara menyembah Tuhan di gereja, mengucap syukur. Lebih daripada itu, bahwa menyembah Yesus, hidup dalam penyembahan kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, adalah gaya hidup. Yang setuju katakan amin. Itu yang Tuhan kendaki dalam hidup saudara dan saya. Maka ketika orang Majus membawa kemenyan, bukan kebetulan. Itu semua adalah satu nubuatan bagi orang Kristen saudara dan saya. Bahwa kemenyan itu seperti yang tadi saya sampaikan saudara, itu dibawa oleh imam, dipakai di bait Allah untuk berdoa. Kemenyan saudara adalah media, adalah ya saudara yang dikehendaki Allah untuk setiap orang-orang percaya datang kepadanya. Memang pada saat itu bagi orang Ibrani, ya saudara pada zaman itu, kemenyan itu saudara dipakai oleh para imam. Ya, dan hanya saat-saat tertentu. Tapi bicara tentang kemenyan bukan hanya tentang medianya, bukan hanya sesuatu barangnya, tapi berbicara tentang hubungan saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Alkitab katakan bagi saudara dan saya, Wahyu 8 ayat yang keempat. Yuk kita lihat sama-sama saudara. Sama-sama kita baca boleh ya. 2, 3, iya. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan apa? Dengan doa orang-orang kudus itu. Dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Doa-doa orang percaya, orang-orang kudus itu naik ke atas.
ke hadapan Allah bersama dengan kemenyan. Ya, kemenyan itu wangi, saudara. Orang bilang ke saudara, kalau saudara mungkin pernah dengar, biarlah yaitu ibadah kami, biarlah hidup kami sebagai persembahan yang kudus, sebagai dupa yang harum. Nah ini kira-kira saudara Bapak Ibu, ya, dupa yang harum, kemenyan, itu semua ada di dalam persembahan ukupan. Kalau saudara baca perjanjian lama, orang Israel, orang Ibrani itu suka bawa persembahan di bait Allah yang namanya persembahan ukupan. Imam itu selalu membuat yang namanya persembahan ukupan. Persembahan ukupan ini salah satunya di dalamnya ada kemenyan. Dan kenapa kemenyan? Bukan kebetulan, tapi dari Yesus lahir, bahwa sudah dinubuatkan. Saudara dan saya, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus, saudara dan saya harus hidup di dalam hubungan yang benar bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus lahir nggak bawa bendera agama Kristen. Yesus lahir tidak membawa bendera agama. Yesus lahir membawa hubungan. Yesus lahir di palungan. Ya saudara, yang benar-benar palungan itu adalah tempat makanan. Dan bukan kebetulan Yesus lahir di Bethlehem. Karena Bethlehem arti sesungguhnya adalah rumah roti. Bet adalah rumah, lehem adalah roti. Roti adalah makanan. Dan saya percaya saudara Bapak Ibu, bukan kebetulan sekali lagi. Yesus lahir di Bethlehem karena Yesus lahir untuk dimakan. Buat saudara dan saya. Sampai sini yang paham katakan amin. Karena Yesus lahir untuk menjadi makanan. Dia memang lahir dan dia harus mati di atas kayu salib agar saudara dan saya hari ini kita boleh menerima kehidupan yang kekal, kebaikan Tuhan setiap hari, bahkan keselamatan, janji Tuhan, keluargamu, keluargaku, kita yang terus mendekat kepada Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Berikan pujian, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya catat di sini saudara, Yesus bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk disembah. Kehendak firman Tuhan, kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai gaya hidup yang berkenan kepadanya. Sama-sama katakan dengan saya, berkenan kepada Tuhan Yesus. Apa yang berkenan pada Tuhan Yesus? Hidup kita persembahkan, ya saudara, menyembah Tuhan, hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam pujian penyembahan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Katakan melekat dengan Tuhan. Di akhir zaman ini saudara Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau saudara dan saya kita melekat dengan Tuhan. Yesus di atas segala-galanya. Pesan gembala sidang saudara dan saya ketika Natal Tiberias di GBK Senen Jakarta. Ada yang hadir Natal Tiberias di GBK? Boleh lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Puji Tuhan. Beliau berpesan saudara Bapak Ibu, jangan sampai harta, jangan sampai pekerjaan, bahkan juga semua yang ada di dunia ini lebih besar daripada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Yesus di atas segala-galanya. Amin. Karena Yesuslah sumber berkat, Yesus sumber hidup, Yesus sumber promosi dalam karirmu. Yesus yang menjadikan keluargamu, keluargaku sampai hari ini boleh ada sebagaimana kita ada. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang membuat skripsimu berhasil. Yesus yang memberikan beasiswa kepada anak-anakmu. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati usahamu, karirmu, berkembang ke kanan ke kiri. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus sangat-sangat inginkan dalam hidup saudara dan saya adalah hubungan yang intim dengan saudara dan saya. Saudara dan saya, kenapa saya angkat perjamuan ini? Karena melalui perjamuan kudus ini, saudara dan saya, kita menyembah Yesus, kita memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan percayalah saudara Bapak Ibu, apa saja yang engkau minta Tuhan kabulkan. Siapa yang percaya doanya di Natal ini dijawab sama Tuhan Yesus? Katakan amin. Saya mungkin gak tahu pokok doa saudara apa. Kalau saudara gak bilang, saya gak tahu. Kadang-kadang ada jemaat yang WA saya, Pak Pendeta tolong doakan saya, terima kasih GBU. WA-nya gak tulis siapa namanya, apa yang mau didoakan, saya juga nggak tahu. Saya balas, shalom Tuhan memberkati. Dalam hati saya pendeta, bukan ahli nujum. Saudara kalau meminta didoain ya tulis yang jelas. Nama saya Yohanes Pak Pendeta. Saya minta tolong didoakan. Pokok doanya A, B, C, D, E. Terima kasih GBU. Lah shalom Pak Pendeta. Ada orang, shalom Pak Pendeta. Ini bicara doa ya saudara. Tolong doakan mama saya sakit. Terima kasih GBU dalam kurung awas kalau nggak didoain. Lah. Ada lagi orang, ini maaf ya saudara, ini agak mikir ya, pagi-pagi gak apa-apa ya walaupun belum makan ya. Ada orang yang WA saya, SHLMPKPDT, TLGDOA.
Ada yang tahu? SHLM titik, PK titik, PDT titik, TLG titik, DOA titik, TRMKSH titik, GBU titik. Ini apaan sih ini? Ini teka-teki silang apa tebak-tebakan berhadiah apa bagaimana saudara? Saya bacanya mikir, takut salah translate, takut salah menerjemahkan. Kalau saya balasnya nggak nyambung kan nanti saya nggak enak. Ya, tapi ya maaf saudara, ada orang yang WA-nya begitu. SHLM artinya Shalom. PKPDT Pak Pendeta. TLG DOA tolong doa. TRMKSH terima kasih. Titik GBU. Ini jangan-jangan saudara yang WA saya. Kok pada tahu semua sih? Saudara, saya mikir, takut salah, nanti nggak nyambung, nggak enak. Saya berusaha tanya sama istri saya juga, aduh ini jangan-jangan anak, maaf ya, udah gitu hurufnya besar kecil. Aduh ini jangan-jangan ini anak-anak remaja kali ini, ya sengaja kali iseng WA. Akhirnya saya saya dapat hikmat Tuhan, ya saudara. Saya jawab WA-nya IY titik. SLHKN titik TRMKSH titik GBU. Saya tungguin tuh 10 menit, belum dibalas. 15 menit belum dibalas. Saya lapar, saya makan dulu ya sudah. Habis makan baru dijawab sudah. 1 jam kemudian isi WA-nya, Pak Pendeta Shalom. Itu nulisnya benar. Ya sudah, enggak besar kecil, hurufnya lengkap, katanya lengkap. Tolong Pak Pendeta kalau WA-nya yang lengkap aja. Saya enggak ngerti Pak Pendeta ngomong apa, lu duluan yang mulai. Giliran diikutin. Iye apa artinya? Iya, SH. Iya nih saya curiga nih kayaknya saudara deh kayaknya deh. Iya ini buktinya pada tahu semua nih. Saudara Bapak Ibu, Tuhan mau saudara dan saya kita hidup sungguh-sungguh dalam hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Amin. Agar apa saudara Bapak Ibu? Tuhan yang janji kepada saudara dan saya. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu, kenapa tadi saya angkat perjamuan kudus ini? The highest worship. Ya saudara, penyembahan tertinggi di dalam hidup orang Kristen adalah ketika saudara dan saya mengangkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita memuliakan Yesus, kita mengamini, kita mengimani bahwa anggur ini bukan hanya sampai di lambang, tapi benar-benar minuman dan benar-benar ini darah Yesus. Katakan amin. Mohon maaf saudara, sekali lagi, kalau hanya sampai di lambang, maaf saudara, enggak ada jantung baru, enggak ada paru yang sakit jadi sembuh, enggak ada ginjal yang sakit jadi sembuh, enggak ada empedu yang sakit jadi sembuh. Tapi ketika engkau mengimani ini benar-benar darah Yesus, dan itu mengalir di dalam tubuhmu, di dalam tulang-tulangmu, di saat yang bersamaan, jantungmu menjadi baru, paru-parumu menjadi baru. Di Natal ini saudara dan saya, terima kado Natal yang terbaik, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemuliaan dalam Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Karena saya percaya saudara Bapak Ibu, kesuksesan, keberhasilan di luar itu harus dimulai dari kehidupan kita secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena Kristen bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Kalau hatimu bersuka, itu makanya ada firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Kenapa hatimu gembira? Karena Yesus lahir. Yesus ada di dalam hati saudara dan saya. Buka hatimu, biarkan ia bukan hanya masuk, tapi tinggal. People come and go, orang datang dan pergi. But not with Jesus. Jesus come and stay. Kalau saudara mau buka hati dan miliki hubungan itu setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang mau lebih lagi setiap hari punya hubungan erat dengan Tuhan Yesus sepanjang akhir tahun bahkan selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Maka dengan apa kita berkenan ke hadapan Tuhan? Mika pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7. Kita lihat bersama-sama. Kita buka cepat. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah
Aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Saudara Bapak Ibu, ayat ini datang kepada gembala sidang saudara dan saya, mendiang pendeta Pariaji. Dan beliau diajar Tuhan Yesus untuk kita datang. Ayat 6 dikatakan, dengan apa? Dengan apa itu artinya saudara dan saya, bagaimana kita menghadap Tuhan, bagaimana kita tunduk menyembah, kita berdoa, kita membawa hidup kita sehari-hari erat dengan Tuhan, dengan ribuan korban domba jantan, dengan puluhan ribu curahan minyak. Kita nggak perlu sibuk repot-repot untuk yaitu nyembeli domba. Saudara dan saya punya darah Yesus, katakan amin. Darah Yesus cukup untuk saudara dan saya. Ketika engkau dan aku diurapi, saudara dan saya diberkati berhasil. Keluargamu dalam perlindungan Tuhan. Urapi Bapak Ibu yang lansia, ya diurapi. Sama-sama katakan dengan saya, aku diurapi. Amin. Saudara ditopang malaikat, tidak jatuh di kamar mandi, nggak kepleset di dapur. Katakan amin. Anak-anak muda diurapi, sehat, pandai, cerdas, dijaga malaikat. Orang yang diurapi tidak bisa ditipu, tidak bisa diperdaya oleh yang jahat. Katakan amin. Itu sebabnya kalau ada minyak di atas kepalamu, ada kemuliaan Tuhan. Bukan kata saya, kata Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara diberkati, anak-anakmu dapat beasiswa. Amin. Usaha karirmu, pekerjaanmu maju berhasil. Diberkati Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala sidang kita mengajar, mari kita rajin, kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita diurapi dengan minyak. Tuhan janji di akhir zaman ini, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman ini, aku dan keluargaku tidak dirusakkan. Tuhan pelihara, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, bebas hutang-hutang, panjang umur, sembuh, naik karir, usaha berhasil, keluargaku diberkati, diselamatkan, tidak terhilang, berbahagia, pesta di sorga. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama bergabung. Mur, ya saudara, gambaran nubuatan Yesus adalah juru selamat yang akan menderita. Dari Yesus lahir, Yesus menerima emas, nubuat tanda bahwa Yesus raja di atas segala raja. Yesus menerima kemenyan, bahwa Yesus adalah imam yang kudus, perantara antara Allah Bapa dan manusia. Hanya melalui Yesus, saudara dan saya, kita kekal di sorga. Katakan amin. That's why, itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalannya, akulah kebenaran dalam hidupmu. Akulah kehidupan. Di mana saudara dan saya, kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Hidup saudara dan saya enggak biasa-biasa. Katakan amin. Saudara dan saya mengalami Zoe. Z-O-E. Zoe. Zoe itu artinya hidup yang dari Allah. Hidup secara manusia namanya bios. Tapi hidup yang dari Allah, hidup yang dituntun oleh roh Allah, oleh Roh Kudus. Manusia ada masalah? Ada. Manusia ada pergumulan? Ada. Manusia ada tantangan? Ada. Orang-orang Kristen punya masalah? Ada masalah. Orang Kristen punya pergumulan? Ada pergumulan. Tapi kenapa orang-orang Kristen yang ada pergumulan, tantangannya masing-masing dalam hidupnya, hari ini tetap bisa bersyukur dan bersuka cita beribadah Natal, tempat ini penuh. Saudara dan saya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Siapa yang bersyukur oleh kasih Tuhan Yesus, oleh kebaikan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, katakan amin. Kita buka sama-sama saudara, Markus 15, 23 dan 24. Ini terakhir. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saya catat saudara, jadi berkat yang baru bagi kita. Di balik palungan ada salib. Dan di balik salib ada keselamatan. Tidak ada darah Yesus tanpa kelahiran Yesus. Jadi Natal, kebangkitan, keselamatan, itu semua satu paket. Yesus lahir untuk mati. Yesus lahir untuk dimakan. Bagi saudara dan saya, Yesus lahir untuk memberi saudara dan saya hidup. Supaya saudara dan saya kita hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Limpah damai sejahtera,
limpah ketenangan, limpah sukacita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang akhir tahun ini tidurmu nyenyak. Amin. Dijauhkan dari cemas, dijauhkan dari khawatir. Banyak bersyukur, lebih banyak berkat. Lebih banyak berdoa, lebih banyak sukacita. Lebih banyak lagi bersyukur, lebih banyak lagi damai sejahtera. Lebih banyak lagi bersyukur, berkat kejar saudara. Bukan kata saya, Mazmur 23 yang bilang, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku, saudara dan saya. Amin. Sepanjang umur hidup kita, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jadi hari ini ketika saudara dan saya kita menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, kita menyambut Natal, Yesus mati bagi saudara dan saya. Oleh darah Yesus, saudara dan saya kita selamat. Saudara dan saya, kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Apa yang masa depan akan kita lihat, kita tahu pasti, kita percaya keselamatan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Setialah pada Tuhan Yesus. Jangan jual imanmu. Jangan karena harta, jangan karena manusia, jangan karena kekuasaan. Tapi percayalah sungguh-sungguh sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Percayalah. There is a greater joy, greater holiness. Ada sukacita yang sangat besar menanti saudara dan saya. Oleh karena darah Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus melalui Natal. Saudara, di dalam penyaliban Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, lambungnya ditombak. Saudara ingat ada perwira Roma yang menombak lambungnya Tuhan Yesus? Namanya Longinus. Longinus adalah seorang perwira Roma yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Setelah dia menombak lambungnya Yesus, darah Yesus tercurah ke tanah, termasuk tercurah mengenai tubuhnya. Dan saat itu dia mengalami keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Apa mujizat yang dia alami? Longinus adalah seorang perwira Roma yang mengalami kekurangan pada kesehatan matanya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi matanya Longinus itu ada, kalau bahasa ilmiahnya saya baca namanya strabismus. Strabismus itu adalah keadaan seseorang mata kanannya lihat ke kiri, mata kirinya lihat ke kanan. Jadi kalau orang Jakarta bilang apa? Saudara yang ngomong ya. Bukan saya ya. Jadi saudara, dalam keadaan matanya seperti itu, dia dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus. Ketika darah Yesus tercurah kepada tubuhnya, saudara pasti pernah nonton film The Passion of the Christ ya. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Semua orang berlarian, termasuk Longinus. Sebelum Longinus lari, dia sempat berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia ngaku tuh. Pengakuannya itu adalah iman percayanya. Bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Yesus. Dia yang benar. Dia yang kudus, dia yang setia. Dia anak Allah. Dia tinggalkan tombaknya, dia lari bersama dengan teman-temannya. Nah secara teori, sekali lagi saya mohon maaf, orang yang mata kanannya lihat kiri, mata kirinya lihat kanan, kira-kira larinya gimana tuh saudara? Kira-kira begini gitu saudara ya. Kiri kanan gitu gak jelas gitu saudara. Tapi saat itu dia lari dengan lurus. Tidak belok kanan, belok kiri. Ngomong-ngomong ini kisah nyata ya saudara ya. Dan teman-temannya semua menyelidiki dia. Dan mereka melihat ada satu hal yang tidak biasa. Karena kok bisa? Tiba-tiba nih orang larinya lurus. Dibasuh wajahnya yang penuh dengan darah. Dan mereka menyaksikan mata Longinus saat itu sudah menjadi lurus. Kanannya tidak lihat ke kiri, kirinya tidak lihat ke kanan, tapi memandang dengan baik. Kita berikan pujian, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Kasih Tuhan Yesus, katakan haleluya. Amin.
Dan sampai hari ini mujizat masih terjadi, saudara Bapak Ibu. Harapkan mujizat datang. Amin. Kalau banyak orang yang bayinya bangkit, tadinya divonis mati karena darah Yesus, jantungnya harus pasang ring, sembuh, Tuhan kasih jantung baru karena darah Yesus. Anak bayi yang umur 1 tahun, mohon maaf kulitnya eksim Asia, tapi sembuh kena 1 ciprat minyak urapan. Maaf saudara, luka-luka di tubuhnya, sekujur tubuhnya luka, rontok semua lukanya, diurapi dengan minyak urapan. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita pun dapat mengalami mujizat Tuhan Yesus. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara tutup Alkitabnya. Setelah Longinus sembuh, dia tidak selesai sampai di sana, tapi dia bertobat, menerima Yesus, meninggalkan semua pekerjaan lamanya. Dia menginjil ke Turki, membawa banyak jiwa percaya pada Yesus. Walaupun kaisar di Roma marah dan dia mati martir, tapi banyak jiwa mengenal Yesus melalui Longinus. Seorang yang tidak dipandang oleh teman-temannya, diolok-olok oleh temannya. Tapi karena kasih Tuhan Yesus kepada pribadi, Tuhan Yesus sayang pada saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Karena Natal itu sifatnya pribadi. Christmas is a second chance. Natal itu kesempatan kedua untuk saudara dan saya. Mari kita bersungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Mari saudara dan saya kita bersungguh-sungguh suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Kita menjadi pelaku firman yang setia. Saya tutup kesimpulan. Persembahan emas, kemenyan dan mur menyatakan emas adalah raja di atas segala raja. Makna rohaninya Yesus memerintah atas hidup saudara dan saya. Kalau Yesus memerintah atas hidup saudara dan saya, jangan takut, jangan cemas. Rupa-rupa keperluanmu, kebutuhanmu, Tuhan pasti cukupkan. Katakan amin. Kemenyan, Yesus adalah imam Allah yang kudus. Melalui Yesus doa-doamu dikabulkan. Bahkan saudara dan saya, kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Milikilah hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Yesus layak disembah. Mur adalah keselamatan. Yesus juru selamat satu-satunya. Karena yang sanggup menebus dosa manusia hanya Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara dan saya yang percaya, yang mengucap syukur, yang bersuka cita, semua katakan amin. Kita berikan pujian, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang sembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tahtamu. Kami bawa sembah syukur, kami bawa sembah pujian bagi Yesus. Selama-lamanya Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup orang percaya. Sama-sama Yesus Tuhan Raja. Kita berikan pujian, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Raja. Angkat tanganmu bersama, katakan oh, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus, sembah dan puji
biasa, yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selama-lamanya nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Selama-lamanya nama Tuhan Yesus diagung-agungkan di tengah-tengah umat kesayangannya. Namamu dielu-elukan ya Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, Raja damai, Raja mulia, Raja yang kekal, Penasihat yang ajaib, Allah yang kekal. Tuhan Yesus, Engkau hidup, maka kami hidup. Semua orang yang mengucap syukur, yang percaya kepadamu, kami percaya ada kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, dunia bersuka cita menyambut kelahiran Raja damai yang lebih lagi, yaitu bukan hanya lahir di dunia, lahir di hati kami, harus lahir di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami dengan ucapan syukur. Kami mau Natal ini bukan Natal yang biasa-biasa atau Natal seperti tahun-tahun kemarin. Kami mau Natal ini kami punya komitmen yang baru di dalam Tuhan. Kami menerima kerajaan sorga masuk di dalam hati dan pikiran kami, agar kerajaan sorga memerintah atas hidup kami. Kami percaya kalau sorga memerintah atas hidup kami, kalau sorga berkuasa atas hidup kami, rupa-rupa keperluan kami, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan pasti memelihara. Kalau Tuhan pelihara bunga di padang, burung di udara, burung dan bunga tidak berdoa, burung dan bunga tidak meminta, burung dan bunga tidak menangis. Tapi kami percaya lebih lagi kami dipelihara Tuhan. Lebih lagi orang-orang yang berdoa bahkan sampai meneteskan air mata. Lebih lagi orang yang berdoa bahkan sampai berpuasa. Kalau burung dan bunga dipelihara Tuhan, orang-orang hari ini, orang percaya pasti dipelihara oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan datang untuk kami diselamatkan. Di dalam hubungan ada keselamatan. Dalam hubungan yang erat dengan Tuhan ada kemuliaan, ada promosi, ada skripsi yang berhasil, ada beasiswa bagi anak-anakmu, anak-anakku, ada kesembuhan bagi tulang-tulangmu yang sakit, ada kesembuhan bagi jantungmu, ginjalmu, parumu, ada kesembuhan bagi jiwamu dan jiwaku. Setiap kita, roh, tubuh, jiwa saudara dan saya dipelihara setiap hari oleh Tuhan Yesus. Dan percayalah, karena Yesus Tuhan juru selamat, Yesus mati bagi saudara dan saya, Dia menderita agar kita tidak menderita. Darahnya yang kudus hari ini menyucikan, mengampuni, bahkan menjadi kepastian keselamatan yang kekal bagi orang-orang percaya. Roh Kudus teruslah berkarya di dalam hidup setiap anak-anakmu. Berkati ya Tuhan Yesus, sayangnya anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, kami semua diberkati Tuhan Yesus. Maka Tuhan terima kasih, kami bawa ucapan syukur terima kasih kami dalam bentuk persembahan syukur terbaik kepada Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang membalaskan lipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sambil bersama-sama kita beri persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib,
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Sama-sama saudara, kita sambut tubuh dan darah Kristus. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada pagi hari. Haleluya. Sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan, masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman, dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan, sembuh, hilang segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di atas kayu bersama-sama, dia tinggi di atas kepala. Bersama-sama dengan iman kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami menolak orang ketiga, kami menolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, lindungi ya Tuhan keluarga kami oleh belas kasihan Tuhan. Setiap hari hidup kami di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus, kami dijadikan ciptaan yang baru. Oleh darah Yesus, kami dikuduskan setiap hari. Setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perbuatan hidup dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Tuhan Yesus, oleh kasih Tuhan Yesus, kami diberkati, berhasil. Oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh
dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus oleh darah Yesus. Siapapun yang batuk flu berkepanjangan, sembuh oleh darah Yesus. Ada mujizat Natal, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak oleh darah Yesus. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami menjadi lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal, mata kami sehat. Kami tolak katarak oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak, bebas frozen shoulder. Oleh darah Yesus, pundak kami tidak kaku. Oleh darah Yesus, kami panjang umur, lambung dan usus menjadi sehat. Oleh darah Yesus, tidak sakit mah, tidak sakit GERD, kami tolak asam lambung. Oleh darah Yesus, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap kita pribadi boleh berdoa, minta pada Tuhan Yesus di Natal ini, percaya penuh, imani penuh, jangan bimbang, terimalah mujizat yang indah dari kerajaan sorga. Ketika engkau percaya, datanglah dengan tulus hati, datanglah minta kepada Tuhan Yesus. Jika ada pokok doa keluarga, minta kepada Tuhan. Jika hari ini engkau datang berkeluarga, datang suami istri, bergandengan tangan, sepakat minta pada Tuhan Yesus. Karena di mana ada kesepakatan oleh iman kepada Tuhan Yesus, maka di sanalah ada berkat mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus berkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus pada pagi hari. Mari senang kita berdoa, kita mengucap syukur, kita boleh sama-sama percaya kita terima kuasa, terima mujizat dari Tuhan. Lewat perjamuan kudus yang sudah kita terima pada pagi hari. Angkat kedua tanganmu saudara, di hari Natal ini kita percaya Yesus yang terlebih besar dari segala apapun yang kita hadapi. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan pujian
pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat minyak saudara, saudara yang di live streaming, saudara yang di Gading Nias, bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, dijaga malaikat. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami diberkati berhasil. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh saudara dan saya. Kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Warga sorga dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus, terbang pesta di sorga. Setiap pokok doa umatmu satu persatu dikabulkan Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia, penyediaan damai sejahtera dari kerajaan sorga. Setiap suami istri, keluarga, rumah tangga, jemaat Tuhan diberkati berhasil. Usahanya, pekerjaannya, karirnya, rukun damai dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan Yesus berlimpah. Anak-anak muda diberkati pandai, cerdas, berhasil. Masa depannya indah dalam nama Yesus. Panjang umur anak-anak kami, maka Tuhan urapi, beri roh takut akan Tuhan. Bahkan juga diberkati dalam nama Yesus. Ketika kami hormat orang tua, panjang umurmu, berbahagia hidupmu di dalam nama Yesus. Diberkati, berbahagia bersama dengan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kasih Tuhan Yesus, berkat firman Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Maka hari ini sampai selama-lamanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anakmu. Berkati Pak Henry dan keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga, Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga, Pak Noli dan keluarga diberkati dalam nama Yesus. Linda dan keluarga, Pak Andre Stefanus dan keluarga diberkati. Tuhan Yesus memberkati Bu Intan dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Pak Halim dan keluarga. Tuhan memberkati setiap semua yang hadir pada pagi hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Bu Deviana dan keluarga, Bu Novi dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Maka berkati ya Tuhan Yesus setiap yang melayani pada hari ini dalam berkat kebaikan Tuhan. Berkati para worship team, Tiberias Choir, soundman, operator media, event team, para asyir, guru sekolah minggu dalam berkat kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, Tiberias penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan bersama dengan keluarga, anak cucu mantu diberkati. Semua acara program gereja sepanjang hari ini, hari Natal dalam berkat sukacita damai sejahtera dari kerajaan sorga. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan Yesus. Indonesia ada roh pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan akhirnya pulanglah dalam berkat damai sejahtera Allah. Kita datang dengan berkat, kita pulang dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari rahmat dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Yang kata kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. We wish you a Merry Christmas.